Halo, salam budaya. Salam kenal untuk para hadirin yang terhormat. Perkenalkan, saya bertugas sebagai pemandu perkenalan untuk hadirin yang terhormat dalam awal kegiatan ini. Sebagai pembuka, kami mengucapkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan karunia-Nya. Dan kami mengucapkan terima kasih untuk seluruh tamu undangan, peserta kegiatan, pembicara kunci, dan narasumber atas waktu, antusias, dan partisipasinya dalam menghadiri kegiatan seminar ini. Serta terima kasih kepada para pihak yang telah mendukung kesuksesan acara pada hari ini, yakni dari UNESCO, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, Badan Riset dan Inovasi Nasional, Kementerian Komunikasi dan Informatika, Majelis Adat Sasak, Yayasan Duta Cakra Budaya, Reconnecting with Your Culture Indonesia, dan Organisasi Kalacemeti Riset dan Aset. Terima kasih untuk seluruh pihak yang terlibat dalam kerjasama program kegiatan seminar bertajuk Peran Generasi Muda dalam Pelestarian Manuskrip sebagai benda cagar budaya di wilayah rawan bencana. Pada pembukaan kegiatan ini, saya akan memperkenalkan profil organisasi Manasa, profil para pembicara kunci, dan profil para narasumber secara singkat dan jelas. Organisasi Masyarakat Pernaskahan Nusantara atau Manasa adalah organisasi profesi yang menghimpun para ahli pernaskahan di Indonesia. Organisasi ini didirikan pada tanggal 5 Juli tahun 1996 oleh sejumlah sarjana filologi di Fakultas Ilmu Budaya dari Universitas Indonesia. Dengan 466 anggota dari berbagai wilayah dan institusi di Indonesia. Manasa merupakan organisasi profesi terdepan dalam mengembangkan warisan budaya dalam bentuk naskah-naskah tulisan tangan atau manuskrip. Manasa memiliki visi untuk memelihara, melestarikan, meneliti, dan memanfaatkan naskah-naskah Nusantara melalui 19 komisariat yang tersebar di berbagai daerah dan lembaga di Indonesia. Manasa melaksanakan berbagai aktivitas di bidang pernaskahan Nusantara. Salah satu kegiatan utamanya adalah Simposium Internasional dan Pernaskahan Nusantara yang digelar setiap 2 tahun dengan menghadirkan para ahli internasional untuk berbagi temuan baru di bidang pernaskahan Nusantara. Manasa juga melakukan program advokasi untuk menumbuhkan kesadaran masyarakat atas pentingnya upaya preservasi, penelitian, dan diseminasi naskah-naskah Nusantara. Manasa menerbitkan berbagai buku paling mutakhir tentang naskah yang ditulis oleh para peneliti terunggul. Jurnal Manuskripta yang diterbitkan oleh Manasa menjadi jurnal terdepan dalam ilmu filologi, kodikologi, dan paleografi di Indonesia. Seiring dengan perkembangan teknologi, Manasa menjalin kerjasama dengan berbagai pihak, baik dalam maupun luar negeri, untuk melakukan program digitalisasi naskah-naskah Nusantara. Dengan tujuan pelestarian teks-teks naskah tersebut ke dalam bentuk digital. Manasa telah bekerja sama dengan berbagai stakeholder, seperti Perpustakaan Nasional, Kementerian Agama, Badan Bahasa, Tokyo University of Foreign Studies, Leipzig University di Jerman, Juma Al-Majid Center di Dubai, dan dengan pihak yang lain. Semakin tingginya minat penelitian naskah Nusantara di sejumlah perguruan tinggi, juga tak lepas dari advokasi Manasa. Sejak tahun 2018 hingga sekarang, Manasa bekerja sama dengan program DRIMSI, atau Digital Repository of Endangered and Affected Manuscript of Southeast Asia, untuk melakukan digitalisasi naskah-naskah yang dapat diakses secara online oleh masyarakat. Salah satu fokus Manasa saat ini adalah menjembatani dunia akademik dan masyarakat dengan menciptakan program-program frontier untuk mendiseminasikan kepekaan terhadap budaya, bahasa, dan sastra, terutama yang terekam dalam dokumen dalam bentuk populer dan komunikatif, seperti ensiklopedi populer, film,
komik, video dokumenter, podcast, dan media sejenisnya, dengan mempertemukan antara akademisi, praktisi, pelaku industri kreatif, dan stakeholder terkait. Program-program Manasa mencerminkan upaya-upaya pemajuan segala aspek yang terkait dengan pernaskahan Nusantara baik dari sisi akademis dan preservasi naskah sebagai benda budaya maupun memastikan masyarakat pemilik kebudayaan naskah semakin sadar akan pentingnya warisan leluhur ini. Kesuksesan program Manasa tidak dapat dilepaskan dari kerjasama dan kolaborasi dengan berbagai stakeholder seperti pemerintah, museum, perpustakaan, perguruan tinggi, pemilik manuskrip, dan masyarakat pemiliknya. Manasa memiliki visi untuk memelihara, melestarikan, meneliti, dan memanfaatkan naskah-naskah Nusantara. Visi tersebut diarahkan untuk mewujudkan sebuah misi, yakni menjaga masa lalu untuk mencerahkan masa depan. Dengan demikian, misi dan tujuan Manasa adalah sebagai berikut. Yang pertama, menyalurkan aspirasi dan kegiatan dalam bidang pengajaran, penelitian, dan konservasi, serta kegiatan lain yang berkaitan dengan dunia pernaskahan. Yang kedua, menghimpun peminat dan pecinta naskah-naskah Nusantara. Yang ketiga, membina, mengembangkan, meningkatkan pengajaran dan penelitian, serta publikasi naskah-naskah Nusantara demi mengungkapkan kekayaan budaya bangsa. Yang keempat, mengembangkan pendekatan dan metode kajian naskah Nusantara, serta mengungkapkan, mengkaji kandungan isi naskah, dan menyebarluaskan hasilnya, guna memberikan sumbangan bagi pembentukan kebudayaan dan jati diri bangsa. Untuk merealisasikan visi, misi, dan tujuan tersebut, maka Manasa membuat program kerja yang terdiri dari beberapa bidang. Yang pertama, bidang perkumpulan. Bidang perkumpulan Manasa berfungsi untuk menjamin keberlangsungan organisasi Manasa pusat dan daerah, serta meningkatkan rasa memiliki setiap anggota terhadap organisasi Manasa. Program utama dalam bidang perkumpulan adalah mengelola keanggotaan Manasa dan pembentukan komisariat-komisariat baru di berbagai instansi dan lembaga di Indonesia. Yang kedua, bidang penelitian. Bidang penelitian Manasa berupaya untuk meningkatkan kuantitas dan kualitas penelitian di bidang pernaskahan Nusantara di Indonesia melalui kerjasama dengan berbagai stakeholder. Bidang penelitian juga memiliki program antara lain menciptakan database hasil penelitian naskah Nusantara yang mudah diakses, dan penelitian bersama yang kolaboratif antar anggota atau antar komisariat Manasa. Yang ketiga, publikasi dan penerbitan. Bidang publikasi dan penerbitan Manasa berupaya memastikan publikasi-publikasi terkait pernaskahan Nusantara dapat tersebar luas di masyarakat melalui berbagai platform Manasa dan media konvensional mitra Manasa. Penerbitan Manasa memfasilitasi penerbitan buku cetak dan elektronik yang dilakukan oleh para anggota dan para filolog di Indonesia. Program-program di bidang publikasi dan penerbitan antara lain penerbitan rutin jurnal manuskripta dan peningkatan kualitas jurnal ilmiah, menerbitkan seri penerbitan buku oleh penerbit Manasa, bedah buku atau diskusi buku terkait naskah, dan mempublikasikan tulisan-tulisan populer terkait pernaskahan secara reguler di situs website Manasa. Yang keempat, bidang preservasi. Bidang preservasi merupakan bidang baru di Manasa. Bidang preservasi berupaya untuk meningkatkan usaha-usaha pelestarian naskah yang masih dirasakan minim dan memerlukan biaya mahal melalui kerjasama, baik kerjasama nasional maupun kerjasama internasional. Bidang preservasi juga bertugas untuk membantu dan memberikan advokasi kepada masyarakat pemilik naskah Nusantara dalam merawat dan melestarikan naskah-naskah Nusantara melalui program pendampingan restorasi naskah masyarakat.
bidang preservasi naskah juga berencana untuk menggelar perhelatan International Manuscripts Preservation Course atau IMPC yang akan diikuti oleh berbagai pakar di bidang pelestarian naskah. Yang kelima, bidang pendidikan dan advokasi. Program-program di bidang pendidikan dan advokasi Manasa bertujuan menciptakan para peneliti naskah Nusantara yang berasal dari berbagai wilayah di Indonesia untuk memberikan pengetahuan baru di bidang ilmu yang terkait dengan pernaskahan Nusantara. Bukan hanya kepada akademisi, tetapi juga untuk pemilik naskah, dan terutama untuk para generasi muda. Bidang ini memiliki program kerja yang meliputi Diklat Filologi dan ilmu-ilmu terkait diklat preservasi naskah, dan program Manasa Masuk Kampus. Yang keenam, bidang pengembangan sumber daya manusia. Bidang pengembangan sumber daya manusia bertujuan untuk menciptakan filolog atau peneliti naskah, baik anggota Manasa maupun masyarakat umum yang tersertifikasi dalam jumlah yang memadai dan merata di seluruh Indonesia. Untuk merealisasikan hal ini, bidang pengembangan sumber daya manusia akan menyelenggarakan pelatihan sertifikasi filolog dan menyediakan database peneliti naskah yang terpercaya. Yang ketujuh, bidang dana dan kerjasama. Bidang dana dan kerjasama memastikan kerjasama Manasa dengan berbagai stakeholder lebih berkembang dan produktif, selain dengan kementerian dan lembaga yang sudah menjalin kerjasama selama ini. Seperti Perpustakaan Nasional, Kementerian Agama, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, dan dengan para pihak yang lain. Manasa juga membuka kerjasama dengan berbagai media seperti Metro TV, Dai TV, Pikiran Rakyat, Kompas, dan berbagai lembaga internasional yang konsen terhadap pernaskahan Nusantara. Bidang kerjasama juga berusaha agar setiap kegiatan Manasa berdampak luas dan melibatkan berbagai pihak di luar Manasa. Yang kedelapan, bidang promosi dan branding. Bidang promosi dan branding bertujuan untuk mengarusutamakan isu pernaskahan Nusantara dan Manasa sebagai organisasi profesi terdepan di bidang pernaskahan di Indonesia melalui optimalisasi konten berbagai platform Manasa. Selain itu, bidang ini menciptakan berbagai karya-karya kreatif berbasis naskah Nusantara agar lebih diminati generasi muda, serta menyelenggarakan kegiatan-kegiatan di bidang pernaskahan secara populer dan menyentuh berbagai kalangan. Pada kesempatan hari ini, Manasa melakukan program kegiatan seminar dengan tema Peran Generasi Muda dalam Pelestarian Manuskrip sebagai benda cagar budaya di wilayah rawan bencana. Seminar ini memiliki beberapa tujuan yang penting. Tujuan-tujuan ini mencerminkan urgensi pelestarian manuskrip dalam konteks wilayah rawan bencana dan upaya melibatkan generasi muda yang meliputi. Pertama, pelestarian warisan budaya. Tujuan utama adalah melestarikan manuskrip sebagai bagian dari warisan budaya yang kaya dan berharga. Manuskrip seringkali menyimpan pengetahuan, cerita, dan tradisi kuno yang penting dalam budaya suatu daerah. Kedua, sensibilisasi terhadap ancaman bencana. Seminar ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran tentang ancaman bencana di wilayah-wilayah tertentu. Ini mencakup pemahaman tentang risiko alam yang dapat mengancam manuskrip yang ada. Ketiga, peran generasi muda. Seminar ini mendorong generasi muda untuk aktif terlibat dalam pelestarian manuskrip. Mereka memiliki peran penting dalam menjaga dan merawat manuskrip, serta memastikan bahwa pengetahuan dan tradisi yang terkandung di dalamnya tetap hidup. Keempat, peningkatan keterampilan dan pengetahuan. Seminar ini memberikan kesempatan kepada peserta, terutama generasi muda, untuk memperoleh keterampilan dan pengetahuan tentang bagaimana merawat, mendokumentasikan, dan mengamankan manuskrip, terutama dalam konteks mitigasi bencana. Kelima, kerjasama dan jaringan.
Seminar ini menciptakan peluang untuk membangun jaringan antara generasi muda, pakar pelestarian budaya, dan pihak-pihak terkait lainnya. Kerjasama ini dapat memperkuat upaya pelestarian manuskrip. Keenam, promosi nilai budaya. Tujuan seminar adalah untuk mengangkat nilai-nilai budaya dan kearifan lokal yang terkandung dalam manuskrip. Ini bertujuan untuk memperkuat identitas budaya dan kesadaran masyarakat tentang pentingnya warisan budaya. Ketujuh, pengembangan rencana darurat. Seminar ini dapat membantu dalam mengembangkan rencana darurat untuk melindungi manuskrip di wilayah yang rawan bencana. Ini mencakup langkah-langkah konkret untuk mengamankan manuskrip saat terjadi bencana. Kedelapan, diseminasi hasil penelitian. Jika ada penelitian terkait manuskrip dalam konteks wilayah rawan bencana, seminar ini menjadi platform untuk membagikan hasil penelitian dan temuan kepada masyarakat dan pihak yang berkepentingan. Seminar ini bertujuan untuk menciptakan kesadaran, pengetahuan, dan tindakan yang berkelanjutan dalam upaya pelestarian manuskrip, serta melibatkan generasi muda dalam proses tersebut, terutama dalam situasi yang rentan terhadap bencana. Dalam seminar ini, Manasa bekerja sama dengan UNESCO, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, Badan Riset dan Inovasi Nasional, Kementerian Komunikasi dan Informatika, Majelis Adat Sasak, Yayasan Duta Cakra Budaya, Reconnecting with Your Culture atau RYC Indonesia, dan organisasi Kalacemeti Riset dan Aset. Seminar ini akan diisi oleh 4 pembicara kunci dan 6 narasumber. Berikut adalah profil dari para pembicara kunci. Profil pembicara pertama, Miss Anna Lomtadze, programmer spesialis komunikasi dan informasi dari UNESCO, Kantor Jakarta, Indonesia. Beliau adalah bagian dari sektor komunikasi dan informasi UNESCO yang berupaya untuk memastikan kebebasan berekspresi, keselamatan jurnalis, dan pluralisme media, serta akses kepada informasi dan catatan. Profil pembicara kedua, Bapak Hilmar Farid, Doctor of Philosophy, dari Direktorat Jenderal Kebudayaan, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, Pendidikan Tinggi. Beliau juga aktif di Asian Regional Exchange for New Alternatives dan Inter-Asia Cultural Studies Society sebagai editor. Profil pembicara ketiga, Bapak Dr. Usman Kamsong, Sarjana Sosial, Magister Science, dari Direktorat Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik, Kementerian Komunikasi dan Informatika. Beliau tercatat sebagai Board Serikat Jurnalis untuk Keberagaman dan pernah mendapat beasiswa Chevening di London dan Skotlandia pada tahun 2003. Beliau juga mendapat fellowship dari East West Center, Honolulu, Amerika Serikat, dan pernah berpartisipasi dalam people-to-people diplomasi yang digagas Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia di Rusia dan Belarusia pada tahun 2015 dan di Amerika Serikat pada tahun 2016. Profil pembicara keempat, Bapak Dr. Heri Yogaswara, Master of Art, dari Kepala Organisasi Riset Arkeologi, Bahasa, dan Sastra, Badan Riset dan Inovasi Nasional yang membawahi Pusat Riset Manuskrip, Literatur, dan Tradisi Lisan. Minat penelitiannya terkait dengan isu masyarakat adat, pengelolaan sumber daya, etnisitas, dan konflik. Selain itu, beliau juga meminati kajian sastra dan budaya masyarakat. Selanjutnya adalah profil para narasumber dari Manasa. Profil narasumber pertama, Bapak Profesor Dr. Jamaluddin, Master of Art. Sejak tahun 2000,
beliau menjadi dosen di Universitas Islam Negeri Mataram. Beliau juga mengajar mata kuliah Sejarah Peradaban Islam, Sejarah Sosial Pendidikan Islam, Sirah Nabawiyah, Filologi Islam, dan Metodologi Penelitian di program Pascasarjana dan beberapa perguruan tinggi swasta. Beliau juga aktif menulis di media koran lokal maupun nasional. Beberapa tulisan beliau telah terbit di jurnal-jurnal nasional dan internasional. Profil narasumber kedua, Bapak Dr. Munawar Holil, Sarjana Sastra, Magister Humaniora. Beliau adalah dosen dan peneliti di Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya, Universitas Indonesia. Dan sebagai Ketua Masyarakat Pernaskahan Nusantara Pusat, beliau aktif terlibat dalam penyusunan katalog-katalog naskah Nusantara, melakukan kajian dan penerbitan naskah Nusantara, serta menjadi narasumber di berbagai kegiatan pertemuan ilmiah tentang naskah Nusantara. Profil narasumber ketiga, Bapak Aris Riyadi, Sarjana Sains, Magister Humaniora. Beliau adalah konservator pada Perpustakaan Nasional Republik Indonesia sejak tahun 2009. Beliau pernah mengikuti pelatihan konservasi dan alih media di beberapa negara seperti Tokyo Restoration Conservation Center di Jepang, Staat Bibliothek zu Berlin di Jerman, Disaster Recovery Land Document di Filipina, dan terlibat dalam konsorsium preservasi naskah Memory of the World, Babat Diponegoro di Jerman dan Belanda. Selain melakukan pembinaan dalam pelestarian kepada lembaga luar Perpusnas, saat ini beliau juga aktif melakukan pelestarian naskah kuno tingkat kesulitan kompleks, melakukan penelitian terhadap karakter naskah Indonesia, dan cara konservasi digitalisasi yang tepat. Profil narasumber keempat, Bapak Dr. Alvan Firmanto, Magister Sains. Beliau adalah peneliti di Pusat Penelitian dan Pengembangan, Lektur, serta Hazanah Keagamaan Badan Penelitian dan Pengembangan dan Diklat Kementerian Agama Republik Indonesia. Beliau pernah bergabung pada proyek Endangered Archive Program di British Library in Digitizing Islamic Manuscripts in Cirebon, West Java, Indonesia pada tahun 2010 dan Digital Repository of Endangered and Affected Manuscripts in Southeast Asia atau DRIMSI pada tahun 2019 hingga tahun 2021. Beliau juga terlibat dalam program konservasi dan digitalisasi naskah keagamaan di Pusat Penelitian dan Pengembangan, Lektur Kementerian Agama. Profil narasumber kelima, Bapak Aditya Gunawan, Sarjana Pendidikan, Master of Art. Beliau adalah peneliti naskah Sunda kuno dan Jawa kuno sejak tahun 2008 dan bekerja di bagian layanan koleksi khusus naskah Nusantara, Perpustakaan Nasional Republik Indonesia dengan konsentrasi naskah Sunda kuno. Saat ini, beliau aktif sebagai Sekretaris Manasa dan Redaktur Jurnal Manuskripta. Profil narasumber keenam, Ibu Dr. Tantri Widianarti, Magister Sains. Beliau adalah antropolog, etnografer, dan saintis. Pada komunikasi pembangunan dan berprofesi sebagai dosen. Diawali di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sumatera Utara. Beliau juga sebagai peneliti dan pengajar di Pusat Pengembangan Etika Universitas Katolik Atmajaya Jakarta dan bekerja pada Fakultas Ilmu Sosial dan Politik dengan program studi Ilmu Komunikasi di Universitas Muhammadiyah Tangerang. Saat ini, beliau aktif sebagai koordinator bidang dana dan kerjasama di Kepengurusan Manasa Pusat. Demikian, perkenalan profil singkat dari kami, dengan semangat dan komitmen yang telah kita tunjukkan hari ini. Mari bersama-sama kita menjelajahi peran krusial generasi muda dalam pelestarian manuskrip sebagai benda cagar budaya dan bagaimana kita dapat memastikan warisan budaya ini tetap terjaga di wilayah-wilayah rawan bencana. Terima kasih atas perhatian dan kerjasama Anda semua. Para hadirin yang terhormat, mari kita mulai seminar ini dengan semangat positif,
dan tekad kuat untuk memajukan upaya pelestarian warisan budaya kita. Selamat mengikuti kegiatan seminar Peran Generasi Muda dalam Pelestarian Manuskrip sebagai benda cagar budaya di wilayah rawan bencana.